membawa 2 buku kosong, cuman gambaran doang. Membawa 2 buku kosong, anggaplah ini buku 2 kitab, bukan kitab kayak sekarang, kitab kayak dari kulit-kulit hewan misalnya. Kata Rasulullah SAW seperti ini. Wahai sahabat-sahabatku, hada kitabullah. Anggap ini adalah catatan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba fihi ahlul jannah bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Telah tercatat dari kitab Al-Mahfuz, kitab ini, nama orang yang bakalan masuk surga ada nama bapaknya. Siap Fulan bin Fulan yang lengkap, jadi nggak dipotong-potong. Meskipun bapaknya neraka tapi disebutin bapaknya. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. La yuzadu fihi wa la yanqus. Tidak bertambah, tidak berkurang. Sudah paten. Bukan hanya buat kamu. Yang bakalan lahir itu sudah ada namanya. Kita udah ada namanya. Masuk surga atau neraka udah ada dari sana. Bahkan selain kita, anak kamu, ini kan pernikahan santri. Nikah kan? Anak kamu sudah ketahuan sama Allah bakalan surga atau neraka. Cucu kamu sudah ketahuan. Cicit kamu sudah ketahuan. Kata Rasul tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Luar biasa. Kemudian Rasulullah memegang dengan tangan kirinya kitab yang lain. Wabarakatuh yusra. Hadza kitabullah, dan ini sebelah kiri catatan Allah. Kutiba fihi ahlun nar bi asma'ihim. Nama-nama neraka juga ditulis di sini. Wa asma'i abaihim, nama bapaknya juga ditulis. La yuzadu fihi wa la yanqus, tidak bertambah tidak berkurang. Wala ya'lamunna ahlus sa'adati bi amali ahli syaqa. Terkadang orang yang ditakdirkan surga sehari-harinya berbuat amalan neraka. Kata Rasul, terkadang orang yang ditakdirkan masuk surga ternyata dia sehari-harinya mengerjakan amalan neraka. Padahal takdirnya surga, cuma sehari-harinya neraka. Hatta yuqala ka'annahu minhum. Sampai masyarakat orang-orang menganggap orang ini calon neraka. Kata yang lain, kayaknya dia neraka. Kata yang lain, ya jahat dia preman. Kata yang lain, ini neraka. Summa, kemudian yastanqidhuhumullahu ta'ala. Allah selamatkan orang yang bakalan masuk surga itu qoblal maut, sebelum matinya. Walau bifawaqin naqah, meskipun jarak antara tobat ini sama jarak kematiannya bifawaqin naqah. Mana naqah? Antara 2 susu ontak. Nanti saya di Google ontak susunya. Jarak susu ontak enggak kayak susu. Bukan. Susu ontak itu kan gede banyak. Bintik-bintik kayak kucing. Jaraknya nggak segini. Jaraknya segini. Maka kata Rasul, sekalipun jarak kematiannya sama amal baiknya tinggal segini. Tapi karena berhubung dia ditakdirkan oleh Allah masuk surga, padahal setiap harinya melakukan amalan penghuni neraka, tapi karena Allah takdirkan orang itu pengen masuk surga, detik-detik sebelum meninggalnya Allah selamatkan dia sehingga dia termasuk orang surga. Saya nggak tahu. Yang begal tadi. Ya. Wala ya'lamunna wala ya'malunna wala ya'malunna ahlus syaqa bi amal ahli sa'adah. Ada orang yang memang ditakdirkan ahli neraka, ahli syaqa, yaitu sengsara. Melakukan sehari-harinya amalan ahli surga, ngaji, baca Quran, zikir, manakibat, sholawatan, ziarah kubur dan sebagainya. Hatta yuqal, sampai orang-orang mengatakan ka'annahu minhum, kayaknya dia penghuni surga. Balhum. Bahkan yang dikatakan orang-orang dia ahli surga sebenarnya ahli neraka, cuma kegiatan hari-hari di surga. Sumayastahrijumullah azza wa jalla, kalau Allah keluarkan dari taat menjadi maksiat sebelum meninggalnya. Walau bifawat naqah, meskipun jaraknya hanya antara susu onta yang satu dengan onta yang lain, dengan susu yang lainnya. Luar biasa sekali. Kita takutnya alhamdulillah jangan sampai masuk yang buat hari-hari yang buat taat detik-detik sebelum meninggalnya. Makanya di ujung hadis kata Rasul, al-a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung ujung, jangan buru-buru nilai orang. Kalau kita lihat orang baik jangan buru-buru bilang di surga, belum tentu. Kalau kita yang melihat orang maksiat jangan kita buru-buru bilang dia neraka, belum tentu. Al-a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung ujungnya. Amal tergantung ujung. Tapi ada kabar gembira, kata Imam Ghazali, biasanya orang itu akan meninggal sesuai kebiasaannya.
Kalau biasanya dia ngaji, meninggalnya kalau nggak lagi ngaji, habis ngaji atau sebelum ngaji. Kalau biasanya dia ngajar ngaji, Ustaz meninggalnya kalau nggak habis ngajar ngaji, sebelum ngajar ngaji atau ketika ngajar ngaji. Kalau biasanya yang paling sering ibadah dia baca Quran, meninggalnya dia baca Quran. Kalau lagi sering tahajud, meninggalnya tahajud. Kalau dia biasanya berbuat maksiat di jalan atau berbuat maksiat di tempat-tempat yang nggak benar, meninggalnya di tempat yang seperti itu. Atau mau pergi ke sana atau habis pulang dari sana. Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Itu kata Imam Ghazali. Lalu mudah-mudahan pertahankan sampai mati kita ngaji. Pertahankan sampai mati kita ngaji, jangan sampai dilepas. Murid-murid saya, masya Allah meninggalnya bagus-bagus. Gak bisa disebutkan baru. Saat minggu depan kita ngaji ya, belum minggu depan meninggal. Tangerang. Sering ngaji setiap hari naik. Ada juga PMK istrinya, Amar Madian. Sering ngaji sama kita di Tangerang juga. Meninggalnya kalau Jumat. Oh bagus, oke Pak? Jadi bukan karena kita ya, tapi karena ngaji insya Allah. Pokoknya insya Allah pertahanan. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar cukup waktu. Suatu hari tentang takdir, tentang takdir. Kata Rasul dalam hadis Bukhari Muslim. Suatu hari kata Rasul nanti di hari kiamat, ini kejadian yang akan terjadi dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi Musa berdiskusi dengan Nabi Adam. Nabi Musa berdiskusi dengan Nabi Adam. Kata Nabi Musa, wahai Adam, engkau kan bapak manusia, tempatnya di surga dulu. Udah enak-enak, malaikat sujud kepada kamu, disuruh Allah dan sebagainya, pakai keluar dari surga. Gara-gara engkau disebabnya nih. Dia bukan dia ada, dia kata Nabi Musa nih biasa, maaf ya Nabi Musa kan tahu sendiri orangnya, masya Allah luar biasa dia Nabi gitu jika di protes terus, tapi beliau hebat, luas nih, luar biasa Nabi Musa. Pokoknya lagi tenang. Kami ada nih, segitu. Aduh, jadi kita sengsaranya lah gitu. Jadi kita masuk dunia dulu baru surga. Ya, coba kalau engkau nggak berbuat kesalahan, makan buah kuli, kita kan surga semuanya. Nggak ngelawan Fir'aun saya, nggak ngelawan Fir'aun. Apa kata Nabi Adam? Saya mau nanya sama kamu Musa. Ya, engkau kan sebagai orang yang sering dibisikkan oleh Allah. Kau orang yang alim pula, pasti kau tahu ilmu ini. Ya, kau dapat Taurat tentang saya. Ya, tentang kisah saya, makan buah kuli. Ya, coba bacakan ayatnya. Waso Adamu rabbahu faghawa. Quran surah Toha ayat 121 juga ada di situ. Al-Quran surah Toha ayat 121. Nabi Adam melanggar perintah Allah, faghawa. Akhirnya diturunkan bumi. Saya mau nanya, kitab Taurat sama saya duluan mana diciptakannya? Duluan Taurat. Nah, terus ada tulisan itu di Taurat, ada bahwa Adam diciptakan 4.000 tahun, 40 tahun setelah kitab Taurat. Jadi kitab Taurat dulu di Lauhul Mahfuz ditulis sama Allah Subhanahu Wa Taala 40 tahun, kemudian baru Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Baik, ada ayat tentang saya, ada. Berarti bagaimana mungkin saya bisa melakukan perbuatan melakukan perbuatan Allah, karena memang sudah takdirnya dari Allahnya saya memang harus melakukan kesalahan itu. Ngerti tidak? Kata Nabi Adam. Akhirnya kata Rasulullah SAW, Fahaja Adam Musa, Fahaja Adam Musa. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa, Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa biasa curhat, Adam, maaf nih, engkau kan bapak kita, bapak moyang kita, diciptakan oleh Allah, malaikat sujud, pakai acara keluar dari surga segala, pengen protes ke Nabi Adam. Kata Nabi Adam, saya mau nanya balik. Ya, Taurat sama saya duluan mana ciptakan? Taurat. Nah, dalam kitab Taurat ada gak ayat tentang saya? Ada, di Al-Quran pun ada. Toha ayat 121. Baik. Jarak antara penciptaan Taurat sama saya, bukan kamu, kalau kamu sama saya duluan saya. Taurat sama saya di dalam Mahfuz itu jaraknya berapa? 40 tahun. Sip, bagus. Berarti saya duluan ngelakuin kesalahan atau Taurat duluan ditulis? Taurat dulu. Nah, itu paham. Itu paham. Tahu maksudnya? Perbuatan kita pada malam hari ini kita ngaji
kita sakit, jodoh sama ini, punya anak sekian, mati sekian, minum kopi, ngaji kita pindah, HP-nya warna hitam, saya pakai baju warna hitam, cincin warna merah, rida ini. Tadi sebelum 10 menit sebelumnya saya pakai baju hitam, pakai gamis warna biru. Sebelum gamis warna biru, saya tadi sholat isya pakai gamis warna krim. Saya pengen pakai krim, ganti lagi warna biru. Habis warna biru saya ganti lagi nih. Siapa yang bisa muter-muter? Padahal saya tadi pengennya apa? Setengah jam yang lalu sebelum sini. Bukan krim. Makanya sholat isya kali ya mama ente krim. Sebelum krim apa? Setelahnya gamis warna biru, dicopot lagi. Gamis warna hitam. Apakah kita pilih biru lagi? Bukan. Kita minta kepada Allah kira-kira baju apa yang paling layak malam ini. Segala sesuatu saya nggak mau berdasarkan hawa nafsu, saya minta petunjuk dulu. Sampai materi ini pun bukan karena kehendak hati saya, jujur aja. Ya Allah tolongin saya. Kira-kira materi apa? Apakah lanjut? Apakah materi yang lain? Pengkajiannya dari zuhur sampai isya kalau beres, bukan baca kitabnya, pusing mau ngajar yang mana. Nggak main-main asal-asalan. Makanya segala sesuatu saya jadi istiqoroh usaha buat nikah 2 bulan boleh berturut-turut 60 hari. Masya Allah. Jadi tidak main-main, tidak ada segala sesuatu melibatkan Allah Subhanahu. Makanya segala sesuatu itu sebenarnya sudah ada. Nah maksud saya begini, kalau nama kita surga, alhamdulillah takutnya neraka. Itu maksudnya. Tapi tenang, kita juga bareng-bareng sama-sama. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih yang penyayang merahmati kita semua. Semua yang ada di sini khususnya semua amin. Nabi ada banyak yang bisa. Beliau seorang nabi tidak ada kuasa melawan kehendak Allah. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, ente harus buat salah, itu sudah kuasa. Saya hanya alat dari Allah. Allah yang menentukan takdir saya. Mau gimana lagi? Kata Adam, kata Nabi Musa benar juga, kata Rasulullah. Fahajja ada Musa, fahajja ada Musa. Nabi Adam mengalahkan Musa, Nabi Adam mengalahkan Musa. Maksudnya mengalahkan dalam diskusi atau debat ini. Dalam debat. Tapi bukan debat yang kemarin. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi sebagai penutup. Halaman 560. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ya'lamu makrallahi illa al-qawmul khasirun." Al-A'raf ayat 99. Tidak ada yang merasa aman dari azabnya Allah melainkan orang yang rugi. Kata Ruya sampai dikisahkan dalam suatu hadis, dalam hadis Imam Tabrani dalam kitab Mujamul Awsat, Rasulullah SAW wa Jibril dan Jibril alaihissalam bakia nangis khaufan min Allah Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'auhallahu ilaihima, Allah wahyukan kepada Jibril dan kepada Rasulullah SAW. Kenapa kalian nangis? Bukankah kalian berdua sudah dijamin surga, diberikan rasa aman? Lima tabkian wa qad amantukuma. Kenapa nangis? Nangis apa? Kan dijamin surga. Apa kata Rasul? Wa may ya'mal makra. Ya Allah, siapa yang merasa aman dari murkamu? Jawabannya, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Al-A'raf ayat 99. Tidak ada yang merasa aman dari murka Allah, azab Allah, melainkan orang yang rugi. Sekelas Rasulullah saja yang sudah dijamin top, udah gak bakal bergeser, dijamin surga. Kalau Rasul neraka, semua kita neraka. Nabi-nabi yang lain neraka sekalian, Rasulullah yang neraka. Lebih layak apa? Dia nih, gak ada surga. Tapi dengan Masya Allah Rasulullah nangis, jadi gak nangis. Rasul nangis, dijamin surga, maksum lagi gak buat dosa. Tapi banyak dosanya. Ini Rasulullah nangis, Jibril ikut-ikutan nangis. Jibril dosa apa kan? Jibril dosa apa tadi? Nah, Jibril dosa apa Jibril? Apaan malaikat gak punya nafsu? Tetap nangis. Karena sesuai dengan perintah Allah, fala ya'manu makrallah. Tidak ada yang merasa aman dari murka saya illa qawmul khasirun, melainkan dia orang yang rugi di akhirat nanti. Jadi kalau di hati kita ada rasa, saya pasti surga. Kenapa? Saya muridnya Ustaz Idris. Tenang, saya muridnya Abdul Harun. Tenang, saya muridnya Marafis. Tenang, saya masuk ke jajaran majelis taklim ini. Majelis taklim ini, saya pasti dapat rombongan surga. VVV, UPD. Fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari murka Allah, melainkan itu orang-orang yang rugi. Makanya kata Rasul, ciri
orang munafik adalah apa? Ciri orang munafik apa? Ciri orang munafik apa? Ciri orang munafik apa? Bukan. Tidak ada sakadabah. Wa idza wada akhlafa. Wa idza tumina qata. Kalau dia berkata dusta gitu. Dia mencari, berbicara gitu. Bukan. Ciri kita tahu dia orang munafik apa ya? Dia merasa aman kalau dia munafik. Siapa yang merasa aman kalau dia bukan munafik, menganggap saya bukan munafik, maka dia adalah munafik sendiri kata Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang merasa dalam hatinya saya bukan munafik, dialah yang munafik sendiri. Ujub, sombong. Dia gitu. Siapa yang merasa aman dari sifat kemunafikan, dialah orang yang munafik sesungguhnya. Makanya para ulama takut beneran deh. Mereka tuh dosanya apa sih para ulama? Dosa kecil loh. Tapi tetap aja merasa ya Allah, takut saya ilmu saya nggak manfaat, takut saya matinya suruh petima, takut ngajar ngaji saya ria, takut saya orang yang munafik. Beneran bukan acting. Karena benar kata Rasulullah SAW, tidak ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan, melainkan orang tersebut adalah orang yang munafik. Nauzubillah min. Man aminan nifaq, barang siapa yang merasa aman dari sifat kemunafikan, oh saya enggak munafik, tenang. Saya enggak munafik. Saya orang yang beriman, saya enggak munafik saya. Fa huwa munafiqun, sebenarnya yang munafik. Hadis dari Imam Baihaqi. Jadi kita merasa pede kalau kita enggak punya dosa. Jadi kita munafik sebenarnya gitu. Alhamdulillah min. Ya Allah, semoga selamat kita di akhirat. Amin. Karena kalau bahas bab khauf takut gitu, mendingan roja aja sob. Iya sama, tadi juga saya berpikir pas lagi kalau di kamar misalnya enakan roja saya. Kalau bab khauf udah berat nyampe baru pakai pilih-pilih yang agak serem dikasih dulu. Makanya saya pilih yang terlalu memberatkan, takutnya ketakutan pulang dari sini. Berarti saya aja dan jamaah. Ada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat 99, fala ya'manu makarallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari murkanya Allah, azabnya Allah, melainkan orang tersebut orang yang rugi. Makanya Rasulullah SAW dan malaikat Jibril menangis, padahal sudah dijamin aman oleh Allah. Tetap nangis, kenapa? Sesuai dengan perintah Allah. Fala ya'manu makarallahi illa al-qaumul khasirun. Takut Rasulullah kalau sampai terlalu pede. Saya kan Rasulullah, saya kan orang yang manusia super paling ini, ternyata itu pancingan jadi kayak iblis. Alhamdulillah bin. Tapi Rasulullah luar biasa, masya Allah. Sehingga beliau mengetahui makna alanya makarallahi ila qaumul khasirun. Tadi yang saya ceritakan, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Sebelum dilempar, bilang hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Malaikat Jibril turun. Wahai Nabi Ibrahim, alakah haja? Punya hajat tidak? Amma ilaika falak, kalau ente yang nawarin mana nggak mau. Kenapa? Karena anda terlanjur bilang hasbiyallah. Takut gak sama Allah? Anak bukan anak Ahmad, ya anak anak Allahnya. Kalau itu siapa? Ya, kalau Ahmad bin Hanbal nyuruh anak keluar dari badan cewek, anak keluar. Jangankan dari badan cewek, dari negeri Baghdad ini, Irak saya bakal keluar. Kalau disuruh keluar dari Indonesia masalahnya, suruh pergi ke Amerika Serikat atau Jepang misalnya. Masya Allah. Karena jin itu kan punya daerah tertentu, tidak bisa dia nyebrang pulau kecuali dia ada, bahasa kita ada visa atau paspornya. Cuman paspornya bukan yang bikin nama Jakarta. Tapi jangan sembarangan. Makanya kalau pengen lintas daerah, Anda sekatnya masing-masing ini punya kerajaan. Yang penting mereka ada wa maqalakul jinna wa nisa ilalia. Jadi kalaupun Ahmad bin Hanbal suruh saya pergi dari Baghdad, saya pergi. Untungnya dia nggak suruh saya pergi dari cewek doang. Ya udah saya pergi. Dia meninggal, ya udah saya masuk lagi gitu.
Kamu suruh saya pergi, nggak mau. Kamu siapa begitu? Makanya kata Rasulullah SAW, man khafallaha ta'ala. Siapa orang yang takut kepada Allah? Cirinya, ciri orang yang takut pada Allah. Cirinya orang yang takut sama Allah. Tadi sudah cirinya orang yang takut, dia ahli zikir. Sekarang cirinya orang yang takut sama Allah, khafahu kullu syai'. Segala macam makhluk takut sama dia. Pernah gak ketemu ulama atau ustadz atau apa, baru ngobrolnya aja kita bukan dicambuk atau apa, ketakutan gitu. Atau ada musuhnya di luar berkuar-kuar, pas udah berhadapan ngacir atau nggak bisa mulutnya seperti terbungkam atau bertekuk lutut, artinya tidak bisa bersikap tidak, atau lawan jin atau sihir tapi nggak mempan, bukan karena dia sakti, tapi karena dia takut sama Allah, sehingga segala macam makhluk baik yang baik ataupun yang jahat tidak akan berani kepada dia. Man khafallaha ta'ala, kata Rasul, siapa orang yang takut kepada Allah, khafahu kullu syai'. Segala macam makhluknya Allah bakalan takut sama dia. Nggak berani, bakalan takut sama. Wa man khafa ghairallah, siapa yang takutnya bukan ke Allah, takutnya sama selain Allah. Takut sama pocong, kuntilanak, takut sama gelapnya malam, takut sama apa? Ular, takut sama preman, takut sama begal, takut sama perampok, takut sama apa lagi? Oh, takut sama bini, menghormati bukan apa ya? Takut selain Allah. Khawwafahullahu min kulli syai'. Allah akan bikin takut dia dari segala macam makhluk. Jadi kata Rasulullah, siapa orang yang takut kepada Allah, seluruh macam makhluk akan takut sama dia. Sebaliknya, kalau takutnya kepada selain Allah, maka dia akan ketakutan berhadapan dengan makhluk-makhluk. Dikit-dikit lewat tempat serem, numpang, aduh apa lagi ya, aduh tidur sendiri, aduh gimana nih, aduh saya takut. Berarti di hati kita masih ada rasa takut kepada selain Allah. Kita takut ini, ujian dari Allah. Kenapa kita banyak takut? Takut miskin, takut nggak punya duit, takut ini itu karena kitanya ada di hati kita rasa takut kepada selain Allah. Makanya Allah kasih ujian di hati kita akan kasih rasa takut kepada semuanya. Takut gagal, takut ini. Itulah makna ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa? Karena mereka takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man khafallaha ta'ala, siapa orang yang takut kepada Allah, khafahu kullu syai'. Segala macam makhluk bakalan takut sama dia. Wa man khafa ghairallah, siapa orang yang takut selain Allah, sebaliknya dia yang takut sama seluruh makhluk. Nauzubillah min. Santri cewek takut sama jin. Ini tahu sih. Aku teman Nabil. Takut sama jin. Itu karena di hati kamu tidak takut kepada Allah total. Bukan Allah satu-satunya yang kamu takuti, tapi ada faktor lain. Takut miskin, takut gagal, takut nggak kawin, takut belum nikah, takut kawinnya lama. Jadi masih ada perasaan seperti itu. Belum total tawakalnya, belum benar-benar tawakalnya. Berarti Allah kasih kamu ujian takut kepada yang lainnya. Kita takut ini akan jadi takut yang lain. Takut ini akan jadi. Tapi kalau kita takutnya intinya itu Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebaliknya segala-galanya bakalan tunduk. Sampai duit aja takut sama kita. Dunia takut sama kita, takut kalau nggak kasih nanti dimarahin Allah. Akhirnya apa? Gak heran kalau orang-orang yang para ulama Ustaz, meskipun ekonominya biasa-biasa aja, tapi kayak mudah rezekinya. Kayak ada aja rezekinya, ada aja rezekinya. Kenapa? Karena dunia yang takut sama dia, bukan dia yang takut sama dunia. Kenapa? Karena dia takutnya sama Allah, Allah bikin dunia takut sama dia sekali. Allah bikin jin takut sama dia, Allah bikin musuhnya takut sama dia. Allah bikin hewan buas pun takut sama dia. Bahkan kalau dia kebakar api pun nggak makan, bukan karena kebal, tapi api takut sama dia. Makanya Nabi Ibrahim selamat dari kebakar api karena api takut sama Nabi Ibrahim. Unayana kuli berdosa Nabi Ibrahim. Ibrahim sudah takut sama saya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kenapa Golok takut sama Nabi Ismail? Karena Nabi Ismail takut sama. Makanya Golok mempan nggak bahasa kita di Golok? Pas digorok sama bapaknya disembelih. Kenapa? Ketakutan. Saya nggak mau Golok, wahai Ibrahim. Kenapa? Ditanya dalam suatu kisah. Saya disuruh sama Allah jangan
Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sudah takut yang benar-benar kepada hanya Allah SWT, bukan kepada borokan lagi. Silakan, wahai bapakku, ya abad if'al ma tu'mar, keren anaknya. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan pada Allah. Nggak sampai di situ. Satajidu insyaallah minas sabirin. Insyaallah akan bukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya hasilnya apa? Golok yang takut. Nabi Ibrahim dilempar, teriak gitu. Panjangin yang pakai ini, gitu, pakai alat. Karena kalau dilempar begitu kebakar ya, lempar ini gede banget. Pakai, jadi lemparan ini kayak berian, yang kayak batu. Pas dilempar teriak, gitu. Nih kata Nabi Ibrahim, teriakannya apa? Hanya satu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Ditawarin sama Jibril. Ketika Nabi Ibrahim bilang, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jibril nanya, Ibrahim, ada apa wahai Jibril? Mau nggak saya bantu? Bisa saya turun hujan? Bilang Mikail, bisa saya bantu lepas tangan kamu? Bisa saya hancurin itu Namrud, hancurin pakai gunung biar dia mati. Mau nggak? Kata Nabi Ibrahim apa? Lah, kalau kamu, saya nggak mau. Kalau yang bantu kamu, saya nggak mau. Tapi kalau yang bantu Allah, saya mau. Diulangi lagi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kata Imam Ghazali, ini jebakan. Wa Ibrahim alladzi waffa, kata Allah. Dan Nabi Ibrahim yang menepati janjinya. Apa tafsirnya? Nabi Ibrahim yang menepati janji ucapannya ketika mengucapkan di awal hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau dia minta tolong sama Jibril, dianggapnya nggak menepati janjinya. Katanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ditolong sama Jibril enggak. Sekarang bilang mau. Enggak hasbiyallah wa ni'mal wakil dong, dipancing. Makanya Nabi bilang nggak mau saya. Kenapa? Ketakutan para nabi itu gede, takut salah ucap. Karena di awal sudah bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau belum bilang bakalan iya boleh deh. Tapi karena sudah bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, Jibril datang. Urutannya begitu ceritanya. Ibrahim mau dibukain atau dibukain, ya, atau diturun hujan bilang ke Mikail, ya, kalau ke kamu saya nggak mau. Kalau ke Allah yang bantu langsung saya mau. Saya nggak butuh kamu. Saya nggak butuh kamu. Akhirnya kata Allah, dan ingatkan Ibrahim yang menepati janji. Maksudnya apa? Janji atas ucapannya, cukuplah Allah satu-satunya sebagai penolongmu. Makanya ketika orang sudah takut jika Allah nggak takut lagi sama apa-apa. Ketika sudah begitulah segala macam makhluknya termasuk api, benda yang tidak bisa berbicara, sampai takut membakar Nabi Ibrahim. Api menjadi dingin. Kenapa? Sesuai janji Rasul, siapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu akan takut kepada Dia. Baik. Kira-kira nyambung nggak? Baik. Mudah-mudahan kita nggak takut miskin deh. Kita nggak takut gagal. Takut miskin, takut gagal, takut tidak nikah, takut tidak sukses, takut tidak terkenal, tapi itu hanya pancingan dunia. Hati-hati, jangan fokus di situ. Fokus kita hanya ibadah. Itu hanya ujian saja. Gagal nggak gagal, itu hanya kacamata manusia. Paling-paling kita malu doang. Jangan remeh sama siapa apa. Yang penting jangan iman kita, jangan ibadah kita yang benar. Kalau lagi kita nggak punya rumah atau miskin, paling kita malu sama tetangga, saudara, dicengin sama mertua, sama adik ipar, kakak ipar, sama tetangga, sama sepupu. Kita dihina-hina, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita ibadah kita jangan stop, ngaji kita jangan stop, sholat kita jangan stop. Ya, jangan terpancing dengan tipuan dunia ini. Sakit, sakit hati, sakit fisik, kemudian ekonomi, masalah keluarga dan sebagainya, itu hanyalah bumbu kehidupan, hanya ujian. Kalau kita bisa melewatinya, berhasil ya. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali saya bilang para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jujur, saya paling suka kalau ceramah di mana-mana pakai kalimat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena saya terus jamaah, jadi barakat biar kami terus. Kalau jamaah dari dulu, ceramah saya dari beberapa tahun yang lalu, dari sebelum di sini, dari Jakarta, di mana pasti selalu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah doa. Karena kita cuma sekali jadi kenyataan, apalagi serius, mudah-mudahan jadi serius. Amin ya Allah ya Rabbal.
Kenapa orang-orang bisa takut? Kenapa orang bisa berani? Berkatalah seorang ulama terkenal bernama Al-Imam Sahal At-Tustari yang meninggal tahun 283, la tajidul khaufa hatta ta'kulal halal. Kamu tidak mungkin bisa mencapai rasa takut kepada Allah hatta ta'kulal halal, sampai engkau makan makanan dan minuman yang halal, jangan yang haram. Jadi makanan minuman yang haram menghalangi kita untuk selalu takut kepada Allah, semakin berani. Tapi kalau makanan minuman kita halal, insya Allah rasa takut kita kepada Allah semakin meningkat. Jadi kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak, Ustaz, apa yang menyebabkan para ulama, para kekasih Allah begitu takutnya kepada Allah sampai-sampai kita bikin dosa, dia bikin suul khotimah. Kita pede cuma bikin dosa. Kira-kira saya derajatnya sampai 1, 2, 3, 4, kita mikirnya begitu. Kita mikirnya apa kira kalau gitu? Mikirnya apa kalau gitu? Di padang mahsyar mudah atau sulit, benar ya? Kira-kira kepanasan apa tidak? Di surga nanti derajat keberapa? Benar ya? Kalau mereka nggak muluk-muluk, mikir cuma satu, husnul khotimah ya. Jadi gerbang awal aja mereka masih mikirin, bukan gerbang akhir. Gerbang awal itu ketakutan luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Makanannya sangat halal, menghindari yang syubhat, apalagi yang haram. Makanya anak-anak santri khususnya atau para jamaah, kalau dulunya kita pernah makan syubhat, masih mudanya kita pernah makan haram, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya yakin sepertinya ini dugaan saja, wallahu a'lam. Sepertinya kalaupun dulu pernah makan, kayaknya sekarang sudah bersih. Kenapa? Karena yang bisa diperhatikan dari seorang itu cirinya sakit, ya panas badannya. Cirinya pilek ya ingus, cirinya batuk ya batuk, cirinya gatel ya ada namanya gitu. Segala sesuatu ada ciri. Maka cirinya orang yang telah dihapuskan dosanya adalah dia gampang diajak kepada arah kebaikan. Ngaji, sholawat. Alhamdulillah, pertahan. Dan hukuman yang terberat bagi pelaku dosa yang belum diampunkan oleh Allah dosanya adalah susah mengerjakan ketaatan. Alhamdulillah. 536. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Majah, tidak ada seorang hamba yang meneteskan air mata, meskipun besarnya air mata sebesar kepala laler. Pernah lihat laler? Palanya gede kecil. Coba cari laler. Pala laler gede kecil palanya. Bukan lalernya, palanya gede kecil. Tidak ada seorang yang beriman keluar dari matanya air mata, meskipun air matanya segede kepala laler, karena takut kepada Allah, akan dosanya, akan Allahnya, akan takut neraka. Ujung-ujungnya takut sama Allah juga sebenarnya, itu bukan takut nerakanya. Kemudian menetes lewat pipinya, kali sedikit, melainkan Allah haramkan badannya atas api neraka. Yang pernah nangis diharamkan dari api neraka. Yang pernah, yang nggak pernah pura-pura nangis. Orang Abu Bakar Siddiq, berkatalah Abu Bakar Siddiq, manistato'a ayyabakia, manistato'a ayyabaka, manistato'a ayyabkia, fal yabki, wa man lam yastati fal yabkibak. Manistato'a ayyabkia, siapa yang bisa nangis, fal yabki, nangis. Wa man lam yastati, kalau nggak bisa nangis, fal yabkibak, pura-pura nangis. Aduh, saya takut suruh khotimah. Kok bisa nangis ya? Susah lagi. Aduh, kecek bawangnya. Nah, maksudnya begitu, ambil bawang, biar ada nangis sedikit. Iya sedikit. Serius gak bohong. Ini kata orang sedikit. Yang susah nangis, pura-pura nangis. Ngejek Allah, bukan ngejek Allah. Biar biasa nangis, biar terbiasa. Manistato ayyarfiya, barang siapa yang bisa nangis, nangis tuh.
Waman lam yastati, kalau susah air matanya mengalir air mata karena takut dosanya, dia nggak keluar, ingat Allah dia nggak keluar, cinta sama Rasul juga nggak keluar, fal yatbak, maka pura-pura nangis. Dalam kitab Ibnu Mubarak Az-Zuhri dan kitab Syu'abul Iman Imam Baihaqi. Ucapan yang sama Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, "Ibkau, tangislah kalian. Fa in lam tabkau, kalau nggak bisa nangis, fatabakau, maka pura-pura nangis." Ucapannya sama. Ucapan Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr, bukan Amr bin As anaknya. Abdullah bin Amr bin As dengan ucapan Abu Bakar Siddiq sama. Nangislah siapa yang bisa nangis. Kalau nggak bisa, pura-pura nangis. Pura-pura nangis. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada nggak orang yang masuk surga tanpa dihitung?" Ada? Siapa ya Rasul? Man dzakara dzunubahu, orang yang ingat dosa-dosanya, fabaka, kemudian nangis. Itulah yang tidak akan dihitung di hari kiamat. Masuk surga tanpa hitungan. Ya Rasulullah, ayadkhulu ahadun min ummatikal jannah, apakah ada seorang dari umatmu yang masuk surga tanpa hitung, di ghairi hisab? Nah, ya, banyak kok ya, banyak. Man dzakara dzunubahu fabaka. Siapa di antara umatku yang ingat dosa-dosanya, fabaka, kemudian nangis, itulah ciri orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihitung. Mafhum mukhalafahnya adalah, kalau kebalikannya adalah orang yang berbuat dosa banyak atau sedikit tapi susah nangis, berarti dihitung di hari kiamat nanti. Dihitung di hari kiamat. Kalau sekarang sudah nangis, di hari kiamat nanti nggak nangis, kata Imam Ghazali. Bukan hadis tapi. Kalau sekarang takut, nanti di hari kiamat nggak takut. Bukan hadis tapi, kata Imam Ghazali. Jadi semakin kita sering nangis di sini, semakin kita takut, nanti di hari kiamat nggak ketakutan lagi. Seperti kalau sekarang berjuang mengejar Allah, ngaji, keringetan dan sebagainya, nanti di hari kiamat pada masyarakat nggak keringetan lagi. Itulah kata para ulama. Paham ya? Jadi ini sama dengan hadis Rasul, dan jauh banget maknanya. Itu kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, ada tidak orang yang masuk surga tanpa dihitung?" Ada. Siapa? Man dzakara dzunubahu fabaka, orang yang ingat dosa-dosanya kemudian menangis. Kemudian menang. Al-Hafiz Az-Zabidi, Al-Imam Al-Hafiz Az-Zabidi dalam kitab Ithaf dan Imam Ghazali. Ada 3 jalan keselamatan. Ada 3 jalan keselamatan. Uqbah bin Amir nanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, man najah?" Kira-kira bagaimana cara agar kita selamat di dunia akhirat? Kata Rasul, ada 3 caranya. 1, amsik alaika lisanak, jaga lidahmu. Jaga lidahmu. Jangan ngomong-ngomong yang buruk. Yang kedua, wal yasakka baituk, gedein rumahmu. Maksudnya apa? Maksudnya besarkan rumah, kata para ulama, bukan gedein rumah bangun yang gede, bukan. Besarkan rumahmu, semuanya sepakat mayoritas. Jadikanlah rumahmu tempat kholwatmu. Tafsir ini, besarkanlah rumahmu. Ya Rasulullah, kata Uqbah bin Amir, sahabatnya, jelaskan kepadaku, man najah, apa cara untuk menuju selamat dunia akhirat? Amsik alaika lisanak, jaga lidah. Yang kedua, wal yasakka baituk, gedein, perluas rumahmu. Maksudnya apa? Kamu merasa enak di rumah dengan cara kamu diam di rumah, jangan keluar-keluar, kecuali sholat berjamaah, membantu orang, kalau atau kerja. Selain itu, habis kerja balik ke rumah diam. Selain itu udah diam. Kalau nggak rumah masjid, udah diam aja dalam rumah. Dengerin sholawatan, dengerin qosidahan, dengerin dangdutan, tapi dangdutannya yang nggak porno-porno, syairnya lebih bagus daripada kita apa? Ngomongin orang atau kita ngeliat yang porno di luar atau kita apa? Kecuali dengerin dangdutannya yang seksi, bukan dengerin pemilihan. Jangan tuh. Ya? Jadi yang paling bagus kata Rasul, yang kedua, sering-sering diam dalam rumah, gerem, jangan kebanyakan nongkrong. Jadi paling bagus gerem dalam rumah, diam aja. Apa diam? Kholwat, menyendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Atau sama dirinya, ada dirinya ngobrol sama anaknya bercanda, tapi jangan sering-sering keluar. Kalau nggak penting banget, kalau nggak ke pasar atau jualan atau kerja atau ke
masjid, udah pokoknya diam. Habis masjid pulang ke rumah, habis masjid pulang ke rumah. Jangan kebanyakan kecuali nongkrong tersebut majelis taklim, bagus tuh. Ya. Yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu. Dah terakhir itu. Tangisilah dosa-dosamu, maka itulah jalan keselamatan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Ibnu Majah Rasul bersabda, "Ma min 'abdin mu'minin takhruju min 'ainaihi dam'atun wa in kanat misla ra'si dzulab min khasyatillahi ta'ala thumma tasibu syai'an min hurri wajhi illa haramallahu 'alan nar." Tidak ada seorang mukmin yang keluar air matanya sekalipun segede kepala dzulab, kepala laler, min khasyatillahi, karena takut sama Allah. Thumma tusibu syai'an min hurri wajhi, kemudian ngalir dari air matanya ke depan pipinya, hurri wajhi, ke depan bagian depan. Illa haramahullahu 'alan nar, melainkan Allah haramkan neraka atasnya. Dalam riwayat yang lain, tidak akan masuk neraka seorang yang pernah nangis karena takut kepada Allah sampai air susu kembali ke lubangnya. La yalijun naro ahadun, tidak masuk seorang pun ke neraka baka yang menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah, hatta ya'udal labanu fi dar'i, sampai air susu bisa masuk ke lubang yang sama. Saya mau nanya, kalau air susu udah diperas sama emak atau udah minum sama anak, kira-kira kalau dimasukin lagi pakai cara bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Kan udah keluar nih, udah keluar, masukin bukan ini, suntik bisa. Tapi kalau dimasukin begini, bisa nggak? Kecil loh kan nih, besar banget. Amin, mau bertawa gitu. Gak bisa Pak, kalau keluar nih, kalian. Demikian pula tidak akan masuk dalam neraka orang yang pernah nangis air matanya sampai air susu masuk ke dalam lubang yang sama. Maksudnya mustahil masuk ke dalam neraka, insya Allah. Makanya nangis lah. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Pura-pura nangis. Kalau malu sama istri liatin atau sama anaknya, cari tempat yang sepi. Kamar mandi. Gak apa-apa. Kalau takut ketahuan gitu, pura-pura apa tidur. Ya, kalau malu. Kan kadang-kadang orang begitu, ada gengsi dia. Ada gengsi lah. Kalau sendiri bisa nangis, kalau dilihatin orang nggak bisa, maka pura-pura nangisnya seriusin nanti saja kalau lagi sendiri. 538. Maka ada seorang ulama terkenal bernama Ka'ab al-Ahbar, ya, yang masuk Islam di zaman Umar bin Khattab, mantan pendeta Yahudi yang sangat terkenal. Ka'ab al-Ahbar, dia berkata, ahli Taurat, hafal Taurat, waladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada pada kekuasaan Allah, lian abkiya min khasyatillah, aku nangis karena takut kepada Allah, hatta tasila dumu'i ala wajnati pipi wajnah, sampai ngalir air mata di atas pipi. Ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi jabalin min zahab, lebih aku cintai daripada bersedekah 1 gunung emas. Aku nangis karena takut kepada Allah, lebih aku cintai daripada aku ngeluarin duitku, meskipun ada duit 1 emas gedenya segunung. Nah, kalau disuruh pilih mau keluarin hari ini, mau keluarin sedekah segede gunung emas atau nangis, saya pilih nangis. Berarti para sahabat Nabi mengetahui betapa besar, dan tabi'in betapa besarnya pahala nangis di sisi Allah Subhanahu, mengalahkan pahala sedekah 1 gunung emas. Jangan 1 gunung emas. Hati-hati aja belum. Buat hati anak-anak susah, betul nih. Buat makom, 1 gunung emas, mau punya duit 1 gunung emas. 1 gunung emas punya gak? Emas hilang punya. 1 gunung emas punya gak? Emas punya gak? 1 gunung emas. Maka kalau kita ya lebih layak menangis. Kenapa? Duit gak punya, emas gak punya, yang kita punya adalah air mata. Maka lebih bermanfaat bagi kita daripada seorang tabi'in terkenal bernama Ka'ab al-Ahbar yang masuk Islam di tangannya Umar bin Khattab di zaman Rasul belum masuk Islam. 1.000 dinar. 1.000 dinar itu 2,2 miliar.
1000 dinar itu 2,2 miliar karena 1 dinar itu 4,25 gram atau 2.200.000 ya zaman dulu sekarang ini. Tapi kalau sekarang 1000 dinar 2,2 miliar. Berkatalah Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi sekarang radhiyallahu anhu, li'an ada min khasyatillah, aku meneteskan air mata karena takut kepada Allah, ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar, lebih aku cintai daripada sedekah 1000 dinar. 2,2 miliar. Aku punya duit sedekah 2,2 miliar. 2,2 M. Ya, 2,2 miliar. Lebih aku cintai nangis daripada harus sedekah. Sedekah nanti yang gampang. Sedekah nanti dulu. Aku dahulukan nangis kalau suruh pilih. Kalau suruh pilih. Ini dulu aku dahulukan. Jangan sedekah dulu itu. Itu saking besarnya pahala yang sampai diakui oleh para tabi'in dan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi berjuang mati-matian dan iblis nangis. Nanti dulu, nangisnya nanti tunda. Kapan? Caranya gampang. Paham ya? Sekarang ngapain? Ceritakan kepada saya tentang proyek, tentang harapan. Besarkan harapan saya bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Penyayang dan sebagainya. Dan talqin saya, itu pesannya. Jangan mamanya belum mati, belum meninggal, adanya belum mati, kakaknya belum meninggal, ini bapaknya belum meninggal, anaknya belum meninggal, lu nangis-nangisan gangguin, tahu keluar sama penggang nanti iblis memancingnya untuk mengucapkan kalimat yang jadi nangisnya nanti dulu tahan. Jadi kita ceritakan kalau nggak suruh status suruh siapa aja, kalau nggak santri atau siapa buat menceritakan yang baik, bisikin bantuan tentang kemurahan Allah Maha Baik dan sebagainya. Itu sebenarnya seperti itu. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal, ketika beliau mau meninggal berkata kepada ibnihi, kepada anaknya, wahai anakku, kata Imam Ahmad bin Hanbal, uzkurli al-akhbar allati fiha raja' wa husnul dzan, ceritakan kepadaku berita-berita tentang raja dan tentang berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama terkenal berpesan kepada anak-anaknya dan berpesan kepada murid-muridnya dan berpesan kepada para jamaah kalau dalam keadaan sakaratul maut, yaitu pesannya adalah untuk menceritakan berita-berita yang baik tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis Sahih Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Kenapa disebut dunia itu penjaranya orang yang beriman? Maksudnya, seseorang yang beriman merasa dipenjara di dunia dengan anaknya, dengan istrinya, dengan harta dunia, dengan rumahnya, sehingga dia tidak bisa bertemu dengan Allah karena terhijab hatinya dan terhijab badannya karena nempel sama rohnya. Seseorang benar-benar lepas seperti burung lepas dari sangkarnya, bebas terbang ke udara, itu ketika dia rohnya sudah berpisah dengan jasadnya, baru dikatakan hidup sejati. Jadi kita ini sedang bermimpi. Kita ini lagi tidur, sekarang lagi tidur, belum bangun. Bangunnya nanti. Kalau orang lagi tidur kan bentar, mana ada tidur 2 hari 3 hari pingsan. Namanya tidur bentar, manusia tidur. Tapi kalau mati dia baru barulah kehidupan yang nyata. Jadi maksud hadis kata Imam Ghazali, dunia sijnul mu'min. Dunia itu penjara orang beriman. Terpenjara oleh apa? Terpenjara oleh keluarganya, teman-temannya, harta dunia, sehingga dia tidak bisa totalitas cinta sama Allah. Karena dia harus bagi-bagi cintanya sama anaknya, bagi-bagi waktu sama istrinya, sama ininya, tidak bisa call Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dunia, aku tidak ada ikutan, mana bisa ngobrol, anakku, istriku sini nongkrong bareng. Sehingga dia tidak ada pikiran orang yang sudah meninggal dalam barzah, tidak ada pikiran apa-apa kecuali ke Allah aja deh. Sehingga jiwanya merasa senang. Oleh kenikmatan sejati para nabi dan para rasul dan para wali adalah meninggal dunia. Alhamdulillah takut. Kalau meninggal hari ini, kalau ini mau meninggal serius. Mau usah serius, mau nggak meninggal hari ini? Mintanya panjang umur dong. Panjang umur taat. Iya. Tapi kalau para nabi Rasulullah kan ditawarin sama Allah Subhanahu wa taala, mau meninggal sekarang atau nanti? Dalam hadis Bukhari. Rasulullah bilang, saya pengen meninggal sekarang ya Allah. Kalau kita jadi Rasulullah tangannya deh 20 tahun lagi. Rasulullah tawarin mau meninggal sekarang atau nanti. Dalam hadis Bukhari. Di sini ada panjang. Kalau semua diceritain Arabnya enggak cukup. Saya bingung kalau semua diceritain Arabnya.
dibaca ini. Amin. Rasul bilang apa? Saya bilang rofiqil a'la kepada Allah yang maha tinggi. Akhirnya meninggal Rasulullah. Kalau kita apa? Cabut deh, jangan deh, nanti aja. Rasul ditawarin, aku ditawarkan kata Rasul, mau meninggal sekarang atau nanti? Aku pilih sekarang. Dalam hadis sahih. Jadi nggak main monong boy. Assalamualaikum, cabut ya. Cut. Nggak berada malaikat Israel sembarangan. Malaikat Israel begitu. Tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana bapak lagi sakit? Ntar aja. Tutup. Ya Fatimah, tahu lah ya, nggak dikenal orangnya, laki-laki, cakep tapi itu, suruh masuk. Siapa ya? Di malaikat Israel memutuskan nikmatan. Nangis Fatimah. Tenang, aku sudah ditawarkan mau meninggal sekarang atau nanti, aku pilih sekarang. Ini ketawa, awalnya nangis ketawa. Ditanya setelah Rasul meninggal, kenapa kau tertawa? Habis tadi tertawa. Rasul bisi kepada saya, jangan sedih, setelah saya meninggal, kamu akan meninggal. Betul. Setelah Rasul meninggal, yang paling cepat di antara ahli bait Rasul, istri Rasul, Fatimah Zahra. Nggak lama. Maka itulah, makanya Rasulullah paham makna dunia sijil mukmin, dunia penjara orang beriman. Apa itu penjara? Mana ada orang bertahan di penjara? Sur, makanya, ya orang kalau di penjara pengen bebas atau pengen di penjara seumur hidup? Pengen bebas. Pengen bebas. Nah, demikian pula makna hadis dunia sijil mukmin. Dunia itu penjara orang beriman. Dia tidak merasa bebas, terkekang dia, tidak bisa terbang dia di udara, karena badannya kasar, nggak bisa terbang ke sana sini, nggak bisa ini, nggak bisa bertemu dengan para nabi, para rasul, para wali dalamnya. Tapi ketika dia sudah meninggal, sama-sama alam barzah, dia bisa loncat sana loncat sini ketemu sana ketemu sini, karena sudah tidak terikat dengan jisim kasar. Yang lebih condong di alam barzah adalah jisim halus, meskipun ada badan yang lain. Tapi di dunia, badan halus yaitu roh ngikutin badan kasar. Di alam barzah, badan kasar ngikutin badan halus. Di akhirat nanti badan kasar dan halus sama-sama berbarengan, kata para ulama. Ketika di dunia badan halus yaitu roh ngikutin badan kasar, sehingga kita tidak bisa terbang. Jatuh lagi. Tapi di alam barzah badan kasar ngikutin badan halus yaitu roh, sehingga kita bisa balagoni anna arwahal mu'minin mursalatun tazhabu haitsu syaa. Kata Imam Malik. Telah sampai berita kepada saya, orang beriman rohnya bisa pergi kemana saja yang mereka kehendaki. Jadi bukan malam Jumat itu bisa pergi ke rumah kita, itu salah. Setiap hari pun bisa orang yang sudah meninggal dunia. Maka jangan dianggap jin semuanya. Kalau ada yang duduk di kursi kita, atau ada yang nutup pintu kamar mandi, atau ada yang tiba-tiba masuk ke ruang tengah kayak parfum nenek kita, kaki kita, wah kita. Ada yang bilang jin kan ini. Wah jangan gitu dulu. Takutnya wah kampret tuh ya. Orang tua kalau dibilang jin gitu. Beneran, guru kita pernah bercerita seperti itu, bahwa kakeknya pun pernah datang ke rumahnya Pondok Qadir Al-Indus. Jadi kakeknya pernah datang ke rumahnya, kemudian tiba-tiba nutup pintu kamar, teriak, dia masih kecil, masih SD. Bapak, kenapa? Ada yang masuk dulu, orang masuk rumah, siapa? Pokoknya tahu, ini bukan fotonya. Iya, ini kamu belum melihat kakek kamu kan, bapak ini kakek kamu. Jadi kalau para wali bebas, udah pintu masa bisa dijeretin? Buka, masih gitu ya. Kalau para wali, para orang soleh beda. Kalau mati nggak mati, matinya hidup. Makanya orang mati syahid jangan kita katakan mati, tapi dia hidup. Cuma di alam yang berbeda, bisa kemana saja yang dia kendaki dengan izin Allah Subhanahu. Kalau manusia mati dulu. Kalau nggak bisa kemana-mana berarti kalau yang kafir munafik dong. Di penjara dalam barzah, di penjara dalam barzah nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau misalkan bisa kemana-mana, bener Ustaz ya. Karena kalau bisa ngaji, mantu malam Kamis datang sini dia. Itu kata Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Balagani anna arwahal mu'minin mursalatun tazhamu haitsu syaa. Telah sampai riwayat kepada saya, rohnya orang beriman bisa pergi kemana saja yang dia kehendaki. Syaratnya beriman kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua beriman. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya, surganya orang kafir. Tahu surga orang kafir? Mana mau? Apa tuh? Orang kafir mati. Orang kafir dunia apa? Aku punya harta, punya rumah yang gede, punya anak, punya istri. Akhirnya dia anggap dunia itu sebagai surganya. Itu maksud hadis ini. Tapi kalau orang beriman, sebenarnya kalau bisa meninggal cepat-cepat, tapi ada saya gitu ya. Kenapa ya? Pengen ibadah dulu. Tapi saya bukan karena pengen istri, pengen kawin, pengen anak. Sebenarnya sih bukan. Pengen nikahin ibadah. Sebenarnya itu tersisa jiwaku. Makanya gitu. Orang yang beriman ketika masih hidup jiwanya tersisa. Karena dia shock
cinta Allah. Kalau orang pengen ketemu kasihnya, gak ketemu, sakit gak hatinya? Orang ketemu sama Rasul pernah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Yang ke-11 kali gak ketemu, kejedak baru sebulan, sakit gak hatinya? Sakit gak hatinya? 2 bulan gak ketemu, sakit gak hatinya? Tapi kalau orang gak ada cinta, gak ketemu Rasul, jangankan 10 kali, udah pernah ketemu 1 kali aja, belum pernah ketemu, gak masa bodoh dia. Jadi biasa aja orang gak cinta, gak menyakitkan kalau gak cinta. Tapi kalau cinta menyakitkan, pertemuan di jeda sebentarnya menyakitkan, bahkan dia bisa terbunuh dengan sakitnya. Paham ya? Pecah tempat duduknya. Tapi kalau misalkan dia bisa tahan gak sampai pecah, paling pusing doang, panas dingin doang. Itu yang dimaksud dengan sakit, ini sakit. Baik, ada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dunia sijnul mukmin. Dunia itu penjara orang beriman. Maksudnya apa Ustaz? Saya juga kurang paham hadis ini sampai saya baca kitab Ihya baru paham saya. Apa itu? Ternyata maksudnya adalah kata Imam Ghazali, orang beriman itu selama hidup hidupnya merasa terkekang tidak bisa totalitas mahabbah kepada Allah, dibagi-bagi ibadahnya, dibagi-bagi pikirannya, cintanya ke anaknya, ke istrinya, kadang-kadang cinta ke harta, kadang-kadang cinta makan, minum yang enak, kadang-kadang lupa sama Allah bagi sebelum. Jika dia kesel sama dirinya, jadi dia tidak bisa total pahambaannya ke Allah sampai dia meninggal, baru disitulah benar-benar dia lepas dari segala macam ikatan sehingga jiwanya merdeka. Selama belum meninggal masih dianggap penjara. Makanya jangan heran kalau Rasul ditawarin mau meninggal, mau nanti, mau meninggal sekarang, masuk baru malaikat Israel cabut jiwa Rasul. Kenapa? Karena Rasul tahu kalau beliau akan meninggal, beliau selalu merasa terkekang di alam dunia ini. Ada sakit, misalnya yang bahasa kita. Tapi kalau sudah meninggal mana ada sakit lagi, mana ada sedih lagi, mana ada dikirim utang lagi, mana ada tidak. Nah, makanya kalau orang beriman kematian itu dijadikan sebagai kerinduan. Cuman dia nggak mau bilang matikan saya cepat sebagai adat yang pertama. Yang kedua takutnya belum tepat waktunya, udah minta buru-buru. Akhirnya apa yang kata Allah? Khairun nas, kata Rasul khairun nas, umur. Sebaik-baiknya manusia yang panjang usianya wasun amalu. Panjang usia amal perbuatannya bagus. Kita nggak mau jadi sebaik-baiknya. Oh iya. Kenapa nggak ntar aja? Tapi kangen. Ya ntar dulu tahan. Oh kan bagusan begitu. Bagusan begitu. Tapi sebenarnya kalau dia tidak karena itu, karena pengen nikah ibadah, sebenarnya yang terlezat bagi mereka adalah ini mati bukan karena banyak masalah, justru sebaliknya dia nggak punya masalah, justru pengen nikah. Gitu. Tapi jangan jadi udah meninggal dosa yang sebanyak 30 ya. Wajan natul kafir dan surga orang kafir. Paham kira-kira yang menyampaikan kami insyaallah ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meninggal kata Rasul kecuali dalam keadaan berbaik sangka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah Imam Ghazali, manusia yang paling takut adalah Rasulullah SAW. Kemudian para nabi dan rasul, kemudian semisal mereka itu warisnya para ulama. Akhwafun nas bi rabbih a'rafuhum bi nafsihi wa bi rabbih. Manusia yang paling takut kepada Allah adalah yang paling mengenal akan jati dirinya, hakikat diri yang diciptakan untuk apa, wa bi rabbih, dan mengetahui Allah, mengetahui asmanya, sifatnya, afalnya, perbuatannya yang sudah bermakrifat. Makanya Rasul bersabda, ana akhwafukum lillah. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Hadis Sahih Bukhari. Ini Rasul bilang begini bukan sombong. Jujur, saya yang paling takut di antara kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Maka jelaslah orang semakin mengetahui ilmu seharusnya semakin takut. Bukan ilmunya semakin nambah, tapi semakin berbuat dosa.
berdosa, maka dia belum disebut ulama sejati. Tapi ulama yang sesungguhnya adalah ketika ilmunya bisa naik, ibadahnya naik, ikhlasnya naik, takutnya naik, harapannya naik, semuanya naik. Itulah ilmu yang sangat bermanfaat. Makanya kalau ada yang bertanya, manusia yang paling takut kepada Allah siapa? Jawabannya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah orang yang paling berilmu di antara kita dan yang paling bertakwa. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama di antara hamba-hambanya. Quran surah Fatir ayat 28. Ayat 28. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat yang paling tinggi takut kepada Allah derajat apa? Ada orang takut neraka, bagus ya? Bagus ya? Bagus, masa nggak bagus? Disebut khauf nggak? Disebut khauf nggak? Disebut takut ya? Takut akan sakratul maut, bagus ya? Takut melewati siratal mustaqim, disebut khauf tidak? Bagus tidak? Takut pertanyaan munkar nakir, bagus tidak? Bagus. Takut masuk neraka, maka ini berdoa, bagus tidak? Bagus. Takut pertanyaan Allah di hari kiamat tentang perbuatan kecil besarnya ini, bagus tidak? Saya mau nanya, yang paling bagus dari semuanya berbagai macam ketakutan nomor 1 derajatnya apa? Paling bagus. Tahu tak? Ada orang takut neraka, takut meninggal, takut pertanyaan munkar nakir. Yang paling bagus apa? Takut berpisah sama Allah. Itu takut yang paling utama. Yang kedua, takut su'ul khotimah. Makanya kata para ulama, orang yang bukan para nabi, para rasul, para wali, takutnya karena ngelakuin dosa atau takut berbuat dosa. Benar tidak? Saya takut Ustaz, kenapa dosanya banyak? Benar tidak? Yang bikin dosa terus, benar tidak? Saya takut dosa saya begini. Tapi kalau para nabi, para rasul, para wali, takutnya bukan perbuatan dosa. Enggak. Takutnya bukan neraka. Bukan, saya yakin enggak. Mereka bukan takut neraka. Bukan. Mereka takutnya apa? Su'ul khotimah. Su'ul. Ulama terkenal bernama Sahal mimpi bertemu dengan para nabi dan rasul jumlahnya 300-an. Ditanya semuanya serentak menjawab apa yang kalian rasakan semasa hidup yang paling kalian takuti. Jawabannya serentak apa? Su'ul khotimah. Kita semua takut su'ul khotimah. Pak nabi dan rasul apalagi kita. Jadi bukan harapan muluk-muluk. Saya takut nggak masuk Firdaus. Saya takut di surga nggak ketemu rasul. Saya takut nanti siratal mustaqim susah jalannya. Nggak usah mikir jauh-jauh dulu. Saya takut su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Su'ul. Makanya malaikat Jibril sama Rasulullah pernah nangis bareng. Ditanya sama Allah, kalian ngapain nangis? Takut. Takut apa? Su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Allah nanya ke Jibril sama Rasulullah, kalian nangis kenapa? Berdua nangis saling berpelukan. Takut apa? Su'ul khotimah. Kok takut su'ul khotimah? Dosa kalian itu kalau ada udah dihapuskan. Tetap ya Allah, saya takut jadi pancingan atau jebakan Batman, dosa gitu aja. Istidraj jebakan kayak iblis kan jebak itu. Dijebak. Akan ada yang dikeluarkan dari surga, semua malaikat nangis. Kecuali iblis, tenang. Saya akan istighfarkan dosa kalian kalau pernah. Saya akan bilang, pokoknya iblis diusir. Iblis kan jenderal malaikat, Azazil. Kata Allah, akan ada di antara kalian malaikat-malaikat. Iblis malaikat sebenarnya, cuma dari api keluarnya, bukan jin. Akan ada yang diusir satu. Malaikat nangis, Jibril nangis, semua nangis. Kata iblis, tenang. Karena dia paling bertakwa, tenang. Saya akan minta Allah jangan ada yang diusir. Ya Allah, jangan ada di antara mereka yang diusir. Iya, kamu yang diusir. Lupa akan dirinya sendiri. Makanya Rasulullah nangis. Jibril nangis, ditanya sama Allah, kenapa nangis? Takut apa? Su'ul khotimah. Udah tenang, tidak akan su'ul khotimah, tetap nangis. Kenapa? Takutnya jebakan. Allah ya Allah, tidak ada yang merasa aman dari azabnya Allah kecuali orang-orang tersebut orang yang rugi. Para nabi, para rasul, para sahabat Nabi 10 orang meskipun dijamin surga, asyhadu wa syahidul jannah,
sekalipun dijamin surga, Bakar, Umar, Sulaiman dan sebagainya, tetap mereka tidak pede. Kenapa? Takut itu hanya jebakan dan sebagainya. Bukan gak percaya sama hadis Rasul, tapi takutnya itu adalah semakin menjauhkan mereka sombong dan sebagainya, yang ada malah jatuh. Kalau mereka para nabi, para rasul, apalagi rasul sampai nangis takut suul khotimah, kalau kita pernah gak nangis karena takut suul khotimah? Sekali aja. Nangis bukan karena dosa. Nangis karena dosa. Takut karena dosa, derajat kedua. Takut melihat ke neraka. Takut melihat dalam hisab kubur. Nangis dengerin Al-Quran. Nangis dengerin sholawatan. Nangis dengerin cerita yang enak. Nangis mengingat dosa dan sebagainya. Itu derajat kedua nangisnya. Itu awam, kata Imam Ghazali, orang biasa. Tapi kalau para wali, apalagi para nabi rasul, itu nangisnya, khaufnya bukan nangis itu lagi. Takut mereka berpisah dari alam dunia. Su'ul khotimah. Makanya seorang ulama berkata, kalau saya disuruh pilih, saya mau keluar dari pintu, tapi nyampe pintu, tapi husnul khotimah. Disuruh pilih, kata Allah, pilih ente keluar pintu husnul khotimah, ya, atau keluar pintu rumah, tapi pahalanya syahid. Keluar rumah, pahala syahid. Keluar pintu kamar, pahalanya husnul khotimah. Misalkan kalau anggaplah itu usia, misalkan kalau disuruh pilih 40 tahun, pahalanya husnul khotimah, tapi kalau usia dipanjangin 60 tahun, pahalanya dapat syahid. Syahid atau syahid, pahala yang bagus, ya, meninggal syahid. Maka aku akan pilih mendingan aku meninggal husnul khotimah. Kenapa? Karena aku tidak pernah tahu apa yang terjadi antara nanti dari keluar pintu kamar menuju pintu depan rumah. Jadi andai kan ditawarkan kepada aku mau yang mana nih, maka aku pilih yang dekat dulu aja, pilih husnul khotimah. Harapannya itu. Jadi harapannya yang muluk-muluk husnul khotimah aja dulu. Maka jangan heran kalau para wali doanya meninggalkan aku dalam keadaan seperti kata orang-orang. Emang kurang apa ya? Menurut kamu begitu, tapi menurut mereka juga itu. Apa itu? Takut kalau meninggalnya dalam keadaan murtad. Takut kalau mereka itu dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kalau kita kan mikir apa ya? Saya takut meninggal karena takut dosa, takut masih banyak dosa. Kalau mereka kan mikir gitu lagi. Saya takut suul khotimah. Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jujurlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepadaku di antara hamba-Ku hanyalah para ulama. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aglabu hadhil makhawif 'alal muttaqin khauful khotimah. Biasanya orang-orang ahli takwa takutnya adalah takut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu orang yang bertakwa. Adapun al-khauf minal maksiyah itu hanya khaufus sholihin, takutnya orang soleh, takut kalau mereka berbuat dosa atau dosanya banyak, takut gak diampuni, takut disiksa, takut masuk neraka. Itu adalah orang soleh biasa. Orang soleh biasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membagi keutamaan khauf. Kalau kemarin Roja sudah, sekarang keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya rangkum biar cepat jalan. 528 halamannya. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sudah dijelaskan ya. Keutamaan, dalil keutamaan takut kepada Allah adalah innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi hanya para ulama yang takut kepada Allah. Kemudian orang yang bisa zikir kepada Allah hanya orang yang takut, hanya orang yang punya rasa takut. Jadi kalau jamaah sering zikir, sering baca Quran, sering ngaji, model begini, sering sholawatan, berarti tanda di hati jamaah ada rasa takut. Tapi kalau jamaah jarang ngaji, jarang baca Quran, atau jarang zikir, atau jarang sholawatan, tanda jamaah di hatinya tidak ada takut meskipun nangis. Tapi tanda yang bisa kita lihat, kalau orang rajin ngaji meskipun nanti buat dosa lagi, orang rajin sholawatan, orang rajin sholat, ya wajib dan sunnah,
Seorang ngaji model begini sebenarnya sudah bisa membuktikan dia adalah orang yang bertakwa atau orang yang takut. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala Al-A'la ayat 10, kata Imam Ghazali, Allah berfirman, ciri orang yang sudah masuk kepada khaifin, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang takut, sayadzakaru may yakhsha. Orang yang takut akan mengingat apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita di hati kita, di lidah kita suka subhanallah, 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 astagfirullah, 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 Allahu akbar, Quran, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ngaji model begini, itu ciri saya zakaru mayyasha wa yatajannabu al-ashqa dan sebagainya. Saya zakaru mayyasha, orang yang takut kepada saya akan ingat saya atau akan bisa mengambil pelajaran. Itu tafsirannya. Al-Alaq ayat 10. Jadi keutamaan rasa takut adalah bisa mengantarkan seseorang untuk semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Orang yang bertakwa sama dengan orang yang takut. Takut sama dengan takwa sebenarnya. Takut sama dengan takwa. Orang yang takut kepada Allah, jin bakalan takut. Orang yang berani kepada Allah, jin berani. Keluar, lo yang keluar. Keluar, lo yang keluar. Keluar, nggak mau. Baca itu sih malah ikutan-ikutan ya. Dia mati. Makanya Umar bin Khattab kan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, Umar kalau ente jalan, jin nggak mau ikut jalan kamu. Kenapa? Ngibrit kabur. Umar itu nggak ada, Umar di sana. Jalannya pas Umar, telat kaki, kabur. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ngapain? Ada yang kesurupan. Siapa? Itu pembantunya raja, cewek. Aduh, lagi ngaji, kalau mau dia kesini. Waduh, kesurupan, teriak-teriak. Ini sudah jepit aneh, peranti kamar mandi. Tampolin, jangan ditampol. Tampol kepeleng. Bilang, ini sendalnya Ahmad bin Hanbal. Jin, mesti teriak-teriak. Ini sendalnya Ahmad bin Hanbal. Baik, saya akan keluar. Cepet banget. Kenapa kok bisa? Keluar. Imam Ahmad meninggal, nggak lama. Masuk lagi tuh jin ke badan. Itu cewek ada palakipnya ceritanya. Sekarang adalah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal yang meruqyah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa hamana bil ulama ya rasulin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adiyana al-kafarati wa tawhidin wa ala alihi wa sahbihi alladziina kanu bi tamasuki syari'ati sabiin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama mengaji dan kebetulan bertepatan dengan ada salah satu jamaah kita yaitu 7 harian Ibu Sarinah di Sanjur. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Karena pada amin ya Allah. Juga orang-orang tua kita, nenek kita, kakek kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya amin. Memberikan tempat derajat firdaus amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Kamis yang lalu kita membahas panjang lebar bab roja harapan. Jadi kalau kita berharap kepada Allah jangan setengah-setengah. Bahkan kata Rasul dalam hadis Sahih Bukhari, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu firdaus." Kalau minta kamu kepada Allah, mintanya surga firdaus. Kan sudah dijelaskan ceritanya. Kata Rasul dalam riwayat Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya Fathul Qulub dan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 2 orang semangat ibadah sama, tapi di hari kiamat pahalanya berbeda. Yang satu derajatnya tinggi, yang satu rendah. Karena sama-sama semangat, cuma derajatnya berbeda. Yang satu tinggi banget, katakanlah firdaus, yang satu paling dasar. Yang paling dasar surga ini nanya Allah, ya Allah, saya pengen nanya kenapa saya paling dasar, padahal saya sama kawan saya ini sama-sama ibadahnya, dia tidak lebih daripada saya. Saya kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana yas'alu fid dunya ad-darajati ula wa amma anta tas'aluni an ajaminan nar fa'tul ahli sunnah. Dulu semasa hidup di dunia, dia berdoa kepada saya ingin mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, kalau kamu berdoanya hanya ingin selamat dari neraka. Teman kamu berdoanya pengen dapat surga firdaus, derajat yang sangat tinggi. Sedangkan kamu hanya ingin selamat dari neraka saja. Fa'ate itu pulang bin surah. Akhirnya saya kasih setiap hamba sesuai permintaannya. Baik, dan kalau doa jangan setengah-setengah, ya Allah, saya pengen rahmat Engkau, surganya saya penting surga aja jangan. Tapi saya pengen derajat yang sangat tinggi, ya Allah. Kalau kabulkanlah maafkan kesalahan saya ini. Ya, kita surga bir. Jadi mulai saat ini ibu, bapak, kalau habis sholat atau sama doa, bilang ya Allah maafkan aku dan aku minta agar aku dikumpulkan bersama Allah dalam kitab firdaus muslim. Ya, insya Allah. Kemudian jangan kita merasa hanya bisa mengamalkan yang wajib. Saya bisanya mengamalkan yang wajib doang, Ustaz. Kayaknya kalau sama Rasulullah di surga firdaus rasanya tidak layak, nggak begitu. Bahkan kan kemarin dijelaskan juga dalam kitab yang sama, Ihya Ulumuddin dan Fathul Qulub, hadis Rasul SAW. Ada sahabat Rasulullah nanya ke Rasul, ya Rasulullah, aku hanya bisa mengerjakan yang wajib. Ramadan puasa sebulan, sisanya nggak puasa. 5 waktu sholat, sisanya sholat sunnah saya malas. Mau sedekah nggak punya duit, mau haji apa lagi nggak punya duit. Dan saya jarang mengerjakan amalan sunnah. Aina ana idza mitu. Kalau saya mati, saya di mana? Kata Mas sama Rasul tersinggung. Polos, pertanyaan yang polos, ya terjadi pada diri kita.
Dan jadi berdiri. Akhirnya kata Rasulullah, amal ya. Kau akan bersama saya syaratnya 3. Idza hafizta qalbaka min asnatain. Kau jaga hatimu dari 2 dosa. Al-ghil wal hasad. Dosa dendam dan dosa iri hati. Jangan dendam sama orang, jangan iri hati. Dua deh. Ibu dengerin. Jangan dendam, jangan iri bawah. Jangan dendam, jangan iri hati. Bahaya. Jangan dendam, jangan iri. Al-ghil wal hasad. Dan idza hafizta qalbaka min asnatain. Al-ghil wal hasad. Wa lisanaka min asnatain. Jaga lidah daripada 2 dosa. Al-ghibah wal kadzib. Ngomongin orang dan berdusta. Terakhir, wa 'ainaika min asnatain. Kau jaga matamu dari 2 perkara. An-nazru ila ma haramallah, memandang yang diharamkan sama Allah. Video-video, gambar-gambar yang tak benar, aurat-aurat yang benar. Lantas dari ya bihi musliman. Kau jangan anggap remeh seorang muslim pun. Remeh harta, remeh fisik, remeh nasab, remeh apalagi perbuatan dosa kita remeh dia mah suka melakukan dosa besar. Saya lebih bertakwa naudzubillah. Itu kalau kita kekurangan ibadah sunnah, kita masih ada kesempatan untuk berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita hanya mengerjakan yang wajib, tapi dengan 3 syarat tambahan: jaga hati, jaga lidah, jaga mata. Dari 2 dosa. Dakwatan ma'iyal jannah. Kalau seperti ini kau akan masuk surga bersama saya. Dan kita ingat kisah Nabi Isa alaihissalam kemarin ketika nasi dalam kitab yang sama, ketika ada 40 tahun mantan begal, waktu utorik namanya begal kan dia pasti berbunuh. Ngelihat Nabi Isa dan pengikutnya 1 orang Hawari yang setia, orang yang bertakwa di belakang Nabi Isa. Turun di gunung, pengen belajar taubat ke Nabi Isa. Tapi orangnya teman Nabi Isa merasa ada yang ngikutin saya. Dia kok iya mantan begal. Namanya begal 40 tahun. Jangankan 40 tahun begal, ada di sana. Jangankan 40 tahun. Orang kalau setahunnya begal kira-kira disini nggak? 2 tahun disini nggak? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? 40 tahun. Nggak pantas dia jalan aneh. Terus dalam hatinya, saya orang yang bertakwa. Kalau dekat-dekat sama dia, saya takut dia mau hapus. Dikeput jalannya. Akhirnya bisa jalan, dia di samping. Nah orang itu merasa, ya nggak apa-apa lah, saya memang pantas begini, saya memang orang berdosa, nggak pantas sama dia jalan bersama. Seketika itu juga Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa, kullahu man yastaqifal amala, faqad ahdath fi masalah fi amalihima. Hai Nabi Isa, katakan kepada 2 orang ini dari nol lagi, ngulangin lagi ibadahnya. Aku hapuskan yang terdahulu dari perbuatannya. Adapun pengikutmu amal hawariyu, pengikutmu yang setia, faqad ahdath hasanatihi wujbihi nafsi. Aku hapuskan kebaikannya karena sombong. Menganggap lebih baik dari yang ulangan itu begal. Amal apa? Adapun yang begal ini faqad ahmadtu sayyiatihi bima azra ala nafsi. Saya hapuskan dosanya, kesalahannya karena dia bertawadu menganggap rendah diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawadu alillah rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadu kepada Allah, Allah akan derajatnya. Baik, mudah-mudahan kita jangan putus asa, jangan frustasi. Ini materi kemarin. Nah sekarang materi baru. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jelasin kepada para jamaah jangan rojak terus. Nanti orang anggap remeh dosa. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Baik. Kalau gitu jadi buat dosa segede-gedenya. Kayak kalau lagi 40 tahun diampuni masa aneh enggak tuh. Itu ya. Karena sekarang sedang serem-seremnya ya. Kalau yang kemarin yang enak, yang enak-enaknya. Kalau yang sekarang ya serem. Karena kata Ali bin Abi Thalib, orang yang alim tidak disebut alim kecuali 2 cirinya. 1, dia tidak suka bikin putus asa manusia. Jangan ceritain terus takut terus. Jangan ceritain model babi ini terus. Yang kedua, jangan ceritain roja terus. Harapan nanti orang bikin dosanya banyak. Jadi kalau alim harus seimbang. Jelasin mau harus jelasin roja. Jelasin roja harus jelasin mau. Tidak boleh satu-satu dicoba. Baik. Inilah sifat yang terpuji kata Imam Ghazali yang dimiliki oleh Nabi Zakaria dan istrinya dan Nabi Yahya alaihissalam kata Imam Ghazali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 90, ciri-cirinya Nabi Zakaria yang dicintai oleh Allah dan anaknya Nabi Yahya dan istrinya Nabi Zakaria
wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu Nabi Zakaria, istrinya dan anaknya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, berdoa kepada kami Allah Subhanahu wa taala raghaban wa rahaba, dengan penuh roja atau harapan, wa rahaba, dan penuh rasa takut. Jadi dua harus ada dua ini. Raghaban wa rahaba, harus berharap dan takut. Nah, makanya tidak boleh takut doang, nggak boleh, atau berharap nggak boleh. Jadi mereka itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan istrinya Nabi Zakaria, ibunya Nabi Yahya, berdoa kepada kami Allah Subhanahu wa taala raghaban wa rahaba, dengan penuh roja harapan, wa rahaba, dan dengan penuh rasa takut. Nah, ini yang dimaksud oleh saya sebagai pembukaan, harus punya dua. Ustaz, kalau saya pengen takut saja sama Allah, nggak boleh. Nanti putus asa, takut. Saya banyak dosa, akhirnya putus asa nggak mau tobat. Ngaji yuk, nggak saya kotor. Ngaji yuk, nggak saya ngaji sekarang tuh. Itu dia saking takut, nggak bagus. Nggak bagus. Ketakutan juga berdosis, kata Imam Ghazali, seperti cambukan. Jangan kencang nyambuk anak. Tangannya aja, ini enggak. Anak kamu sholat, tampol kepalanya. Nah, itu overdosis. Jadi sekedarnya aja. Jangan juga anak kan dihukum kalau nggak sholat. Ditegur enggak, dipukul tangan enggak, udah 10 tahun, 12 tahun usia. Akhirnya dia keenakan. Jadi kejutan kan. Seperti bahimah, hewan ternak kata yang tadi. Kalau kekencangan, muklim menyakitkan, bisa mati, hewan terbuk dipukul sama pedang. Apa campur atau kata muklim, pecah muklim. Bom tangan, marah udah. Jangan. Terlalu pelan, sapu lidi, ya kebunnya nggak mau mulut. Tapi apa yang sedang. Demikian pula kalau kita rasa takut, jangan terlalu tidak takut. Nanti kita nyepelin dosa, roja terus. Jangan juga terlalu takut. Nanti kita ada frustasi. Kenapa ya dosa? Terus tobat ayo. Kayaknya orang yang kotor, yuk tobat, ngaji. Aneh nggak mati satu. Wah ini yang kayak begini yang harus sering dikasih Pak Roja. Ya. Dan sebelum kita meninggal dunia, lagi sakit parah dan sebagainya, sebelum kita insya Allah mudah-mudahan sekali nggak dadakan. Kalau meninggal dadakan nggak ada persiapan, gimana kita tahu cirinya? Tapi kalau kita ada sakit dulu dan sebagainya, yang kita pikirkan adalah roja. Tapi kalau kita sekarang nih lagi seperti ini, yang didahulukan khauf. Seimbang roja dan khauf. Berharap akan ampunan Allah dan ketakutan akan masa lalu kita, dosa kita. Sekarang berjalan beriringan, tapi jangan sama kata Imam Ghazali. Yang dikedepankan adalah untuk sekarang adalah khauf. Takut kalau ngelakuin dosa kecil, ya Allah gimana dosa saya? Sekarang, tapi nanti ketika kita lagi mendekati masa tua banget, atau sudah payah di kursi roda, atau diinfus sana sini, ya udah makan di tempat tidur, wah udah parah banget, udah tua misalkan. Atau sudah sakit parah, udah kayaknya saya nggak lama lagi. Nah, misalkan begitu maka kita jangan takut lagi. Sekarang pintu roja dibuka. Alasannya apa? Kalau kita yang dibuka bab takut, kita nggak mau ketemu Allah. Saya nggak mau ketemu Allah dulu, jangan mati kita ketakutan. Akhirnya apa? Dia benci ketemu Allah, Allah benci ketemu dia. Tapi kalau misalkan yang dibuka bab roja, bab harapan, kan apa itu? Wah, ya Allah Maha Pengampun, Allah penyayang. Dunia sementara masih ada harapan syafaat Rasulullah pada dosa besar itu saya insya Allah akan diampuni sama Allah. Akhirnya dia cinta bertemu sama Allah, Allah pun cinta bertemu dengan dia. Tak ditakutkan kalau kita sebelum meninggal takut terus akhirnya kita nggak mau bertemu sama Allah, itu yang menyebabkan sakratul maut kita susah. Karena rohnya mau keluar, tahan lagi mau kita mau keluar, tahan lagi ke dalam lagi. Karena kita belum siap, kan ditampilkan amal. Tapi ketika kita itu roja, kita membuka harapan, kita cinta. Padahal kita misalkan Allah melihat dosanya banyak. Tapi karena Allah lihat harapan kita sesuai dengan instruksi Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusalli billah. Hadis sahih Bukhari. Jangan mati salah seorang di antara kami sampai dia berbaik sangka dengan Tuhan. Itu yang dimaksud. Bagaimana cara membangun baik sangka? Makanya para ulama terdahulu dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in, kalau ada yang mau meninggal termasuk dia bilang apa? Tolong ceritakan yang baik-baik tentang roja, jangan khauf. Dia bilang ke yang hadir itu yang hidup dia, ceritain kisah para ulama dan sebagainya tentang bab roja, jangan bab khauf. Diceritakan sampai dia meninggal. Jangan asal Allah
Itu ketakutan. Iya, gimana? Jadi disunahkan bagi orang yang membimbing talqin atau mengiksa sakaratul maut, ya sebelum meninggalnya, talqin dua versi, sebelum meninggal dan setelah meninggal. Sebelum meninggal membimbing kalimat tauhid talqin itu disunahkan sebelum mentalqin dia ceritakan yang bagus-bagus tentang kebaikan dia ataupun tentang bab rojak yang kemarin minggu kemarin saya jelaskan. Jelasin aja. Kalau perlu kita penyontek. Yang lama-lama pas dia meninggal. Akhirnya sampai pelan dulu. Begitu. Allah, belum bisa lagi, jelasin lagi. Jadi gini jelasin. Ente baik, ente pernah sodako, ente pernah ngaji, Imam Ghazali, insya Allah aku memaafkan kamu orangnya suka nolong sesama, dan seperti. Jadi dia, iya juga ya, saya kan punya pahala yang bagus. Dia berharap di situ. Dia berharap di situ. Makanya kata Imam Ghazali, alasannya kenapa ketika kita mau meninggal atau melihat orang lain yang sekiranya ada alamat mau meninggal, kita ceritakan rojak supaya dia berubah rasa dari mulai bencinya ketemu sama Allah karena berpisah sama anak, sama istri, sama rumah, sama harta, sama mobil, kan berpisah sama dunia. Ya, dia udah ngumpulin mau bikin rumah, meninggal. Udah ngumpulin duit, mau nikah, meninggal. Nah, diharapkan yang dia mau menikah nggak jadi, dia mau bikin rumah nggak jadi, dia belum lunas kredit mobil, belum bayar, belum lunas, kan banyak pikiran yang meninggal. Ya, aku gimana sih, gimana. Diharapkan ibunya hilang karena sekarang rojak sedang dibesarkan harapannya nanti akan ketemu di padang masyarakat, ketemu dari kiamat itu. Jadi dia cinta bertemu sama Allah walaupun cinta, karena kata Rasulullah kalau orang mau meninggal cinta bertemu sama Allah, Allah juga cinta ingin bertemu sama dia. Kalau orang benci ketemu sama Allah, Allah juga benci ketemu sama dia. Hadis Sahih Bukhari. Kalau kita yang misalkan bertemu sama Allah mau meninggal, ya gimana nih banyak dosa saya nggak mau ketemu, benci. Allah juga nggak mau ketemu sama kita. Alhamdulillah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah di hati kita harus ada dua sifat, yaitu sifat raja dan khauf, berharap dan takut. Berharap akan karunia Allah dan takut akan dosa-dosa kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 90. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dijelaskan bahwa mana yang lebih takut, yang lebih bagus antara takut atau harapan. Jawabannya adalah tergantung kondisi. Bagi orang yang suka mengerjakan dosa, in kana al-ghalibu 'alal 'abdil maksiyah, bagi orang yang suka berbuat dosa, enggak berhenti-berhenti, atau bagi orang yang berputus asa dari ampunan Allah, maka paling bagus yang dipikirkan setiap hari adalah rasa takut. Karena dia suka berbuat dosa. Tapi sebaliknya, bagi orang yang al-amnu min makrillah, yang merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling bagus adalah khauf. Tapi bagi sebaliknya tadi salah. Maka bagi orang yang merasa putus asa dan terus-terusan berbuat dosa, yang paling bagus adalah raja. Terus-terusan buat dosa. Di sebagian ulama mengatakan pendapat yang paling kuat kalau dia terus-terusan berbuat dosa, khauf. Berbuat dosa terus-terusan, tobat, dosa lagi. Itu dia khauf aja deh, kata Imam Ghazali termasuk merojikan pendapat ini. Tapi kalau misalkan dia merasa putus asa, baru rojak. Jadi rojak itu dibuka bagi orang yang dua, sebelum meninggal dunia atau usia tua, dan yang kedua adalah berputus asa saking gede dosa, dia sudah frustasi, kayaknya saya dosanya banyak sekali. Nah ini yang dibuka adalah bab rojak. Selain daripada itu, bagi orang yang terus-terusan mengerjakan perbuatan dosa, yang dibuka adalah bab khauf. Dan demikian pula orang yang tenang habis mengerjakan perbuatan dosa, nyeselnya sedikit, ya buat dosa, nggak apa-apa lah, Allah nanti maafin saya ini. Nah, kalau ada di hati kita terbesit seperti itu, nah ini cocok materi kita pada malam hari ini. Ini sebagai pembuka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ketika endal maut, ketika sedang menghadapi sakratul maut, yang paling bagus adalah al-aslah qalabatur raja wa husnuzan. Yang dikedepankan harapan kita dan berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang yang paling bagus adalah takut khauf. Kenapa? Alasannya Rasulullah bersabda,
Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang suka bertemu sama Allah, Allah suka bertemu sama dia. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang tidak suka bertemu sama Allah, karihallahu liqa'ah. Allah tak suka bertemu sama dia. Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, setiap kita bukan nggak suka bertemu sama Allah. Setiap kita rata-rata nggak suka kematian, karena akan berpisah sama anak, sama istri, sama suami, sama dunia. Ya meskipun dunia ini hanya satu, tapi kan sifat manusia biasa itu kan cinta akan apa yang dia cintai, seperti anaknya, istrinya, suaminya. Itu bagaimana? Kita bukan nggak suka sama Allahnya ketemu, tapi yang menghalangi kita untuk rindu sama Allah ketika sakaratul maut, karena kita akan berpikiran keluarga kita ntar gimana, istri saya jangan, suami saya udah jangan kawin lagi, lama gitu ya. Nanti anak saya gimana, perlu bayaran SD, SMP bagaimana tuh. Nah, kata Rasulullah SAW, iya benar, memang setiap orang itu tidak suka meninggalkan apa yang dia cintai, sehingga dia takutnya benci kepada Allah. Tapi bagi orang yang beriman, sebelum meninggal ditampilkan amal baiknya, ditampilkan tempat duduk di surga, sehingga dia merasa rindu, cinta dengan Allah karena melihat pemandangan nikmat yang Allah akan berikan kepada orang tersebut. Dengan begitu dia ini dicampuri sekarang begitu. Ya, ketika dia sudah ada di hati perasaan seperti itu, wah ya sekali, kalau begitu nggak apa-apa lah, nanti juga ketemu lagi di sana, dicabut. Ada pula orang kafir dilihat di neraka, perlihat neraka, sehingga dia tidak mau bertemu dengan Allah karena masuk neraka. Sehingga Allah pun nggak mau ketemu sama dia, dicabutlah nyawanya sesakit-sakitnya. Jadi makanya kenapa kalau ada orang yang mau meninggal atau kitanya sedang menghadapi sakaratul maut atau sedang sakit keras, kita buka bab proja supaya apa? Supaya kita semakin apa? Ada harapan, sayang, cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa. Doanya Nabi Daud dalam hadis Imam Tirmidzi. Nanti saya tulisin, saya catat nanti di grup. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuni ila wa hubba ma yuqarribuni ilayya hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barik. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku untuk bisa mencintaimu, mencintai orang yang mencintaimu, mencintai apa saja yang bisa mendekatkan diri kepadamu berupa ibadah. Waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Jadikanlah cintaku kepadamu lebih aku cintai daripada minum air yang dingin. Air dingin enak ya, segar. Nah, jadikanlah rasa cintaku kepadamu lebih aku sukai daripada aku kehausan, aku suka minum air. Jadi memang harus kita ulangi doa seperti ini. Apa? Biar kita cinta ke Allahnya benar-benar cinta. Khususnya ketika sakaratul maut, jangan ada perasaan apa? Perasaan, wah saya mau apa namanya? Mau meninggalkan ini anak, istri dan sebagainya. Akhirnya apa tuh? Dia benci bertemu dengan nauzubillah min. Makanya ada seorang ulama terkenal bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang meninggal tahun 161 Hijriah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang meninggal tahun 161 Hijriah, ketika beliau sedang mengalami sakaratul maut, jama'al ulama, sebelumnya beliau berpesan untuk mengumpulkan ulama haulahu sekelilingnya, rajulahu untuk memberinya motivasi tentang bab rojak. Jadi sebelumnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah berpesan kepada para ulama di sekitar itu, kalau saya sakitnya semakin parah, kalian kelilingin saya, kalian jangan bimbing apa-apa, diam saja, nggak usah baca Quran, nggak usah apa, kalian jelaskan kepada saya bab rojak, ulangi lagi, saya akan dengarkan meskipun mata saya merem sakit. Jelaskan kepada saya bab rojak. Itulah pesan daripada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama terkenal yang meninggal tahun 161 Hijriah, berpesan kepada para ulama, kalau saya meninggal, berkumpul kalian semua sekeliling saya, yurajuna, yaitu untuk menjelaskan bab rojak kepada saya maksudnya. Sebagaimana kata Al-Imam Abu Thalib Al-Makki dalam kitab Futhul dan Imam Ghazali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula gurunya Al-Imam Ibnu Mubarak yang terkenal bernama Al-Imam Sulaiman At-Taimi
yang meninggal tahun 143 Hijriah. Ketika beliau sebelum meninggal berpesan kepada anaknya, "Ya Bunda, ya wahai anakku," kata Al-Imam Sulaiman At-Taimi